Dalam seri ke-553 ini didukung oleh para pemain Hari Akik sebagai Gajah Mada, Sunario sebagai Aryatada, Beni sebagai Rabanyak, Mogan sebagai Rapangsa, Idris Apandi sebagai Ramapati, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Dengan tenang, bekal Gajah Mada melayani serangan prajurit-prajurit Majapahit. Bahkan suatu saat, nampak dia tidak berusaha menghindar. Beberapa kali punggungnya kena sabetan pedang. Prajurit-prajurit Majapahit meloncat keharanan. Ternyata mata pedangnya tidak mampu menembus kulit bekal Gajah Mada. Itulah berkat aji pengatosan Badak Pengantolan. Bekal Gajah Mada membalikkan punggungnya yang sama sekali tidak tergores sabetan pedang. Kembali dia melemparkan senyuman dingin. Prajurit-prajurit Majapahit mundur beberapa langkah. Nampaknya mereka mulai gentar. Bekal Gajah Mada meraih pedang yang terjatuh. Dengar hai prajurit Majapahit. Kalian memang dididik untuk menjadi prajurit, untuk terampil memainkan senjata. Tapi kalian harus tahu saat yang tepat, saat yang baik, kapan seharusnya kalian menggunakan pedang. Lihatlah, jangan seperti ini kelakuan prajurit Majapahit. Bekal Gajah Mada mengerahkan kekuatannya, dan pedang di tangannya patah menjadi dua bagian. Selanjutnya, bekal Gajah Mada melangkah ke pintu Rego dan menyeberangi halaman rumah kediaman Aryatada. Tak seorang pun prajurit Majapahit berani mencegahnya. Waduh, celaka. Kita pasti kena marah. Iya, tapi kita sudah berusaha mencegah. Tapi kalian saksikan sendiri, ternyata bekal Gajah Mada orang berilmu tinggi. Kalau begitu, kita laporkan saja pada Tuanku Rabanyak. Ayo. Duduklah, Hadi Mada. Iya, Kakang. Kalau memang benar apa yang kau laporkan, berarti ada komplotan jahat di istana ini. Dan komplotan jahat itu sedang melakukan gerakan rahasia yang membahayakan Gusti Prabu Jayanegara. Mereka semuanya kurang lebih 300 orang, Kakang. Dan mereka melepaskan pakaian prajurit Majapahit, kemudian menggantinya dengan pakaian rampok. Pasti mereka telah merencanakan sesuatu. Iya. Kemungkinan besar dugaanmu benar, Hadi Mada. Mereka pasti sudah merencanakan sesuatu. Dan sesuatu itu jelas akan membahayakan roda pemerintahan Majapahit. Bahkan kemungkinan besar membahayakan kelangsungan hidup Gusti Prabu Jayanegara sendiri. Tapi Hadi Mada, kita harus berhati-hati. Jangan terlalu jauh melibatkan diri. Kukira belum saatnya kau tampil di depan umum, Di. Tapi Kang, apakah kita akan tinggal diam saja? Tunggu, Di. Tunggu dulu. Bagaimana kau bisa masuk wismaku? Sepertinya pintu regol depan dijaga oleh prajurit-prajurit Majapahit. Kang, aku terpaksa menerobos masuk. Ya, terjadi sedikit keributan. Tapi akhirnya mereka mengalah dan membiarkan aku masuk kemari. Itu perbuatan yang kurang bijaksana, Di. Tapi aku harus menemui Kakang Aryatada. Aku harus melaporkan perihal Rawedeng dan prajurit-prajuritnya. Iya. Tapi tindakanmu itu bisa digolongkan kecerobohan. Sebaiknya saat ini kau tidak perlu kelihatan secara menyolok. Jangan berlebihan dulu, Di. Ikutlah permainan, tapi jangan sampai hatimu terbakar oleh permainan ini. Dalam keadaan seperti sekarang ini, kita harus bisa menentukan sikap yang bijaksana. Jangan terlalu menonjolkan dulu. Nanti kau malah disorot punggawa-punggawa kerajaan. Dan kalau sampai hal itu terjadi, langkah-langkahmu akan menjadi berat. Kau mengerti apa yang ku maksudkan, Dik? Iya, Kang.
Aku mengerti. Iya. Aku merasakannya sekarang. Benar-benar ada sesuatu yang sedang bergerak di Istana Majapahit. Mungkin benar apa yang dilaporkan Rasemi dan Rakuti. Jangan-jangan Kakang Ramapati sudah tidak sabar lagi. Dan kalau sampai hal itu terjadi, kalau sampai terbukti Kakang Ramapati yang mendalangi gerakan ini, hal itu bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Ya, tapi sudahlah, Di. Yang penting kita tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Tapi kan, bukankah kita harus menyelamatkan Gusti Prabu? Iya, itu sudah menjadi tugas serta kewajiban kita, Di. Keselamatan Gusti Prabu Jayanegara juga merupakan keselamatan negeri ini. Karena rupanya negeri ini sedang dirongrong oleh orang-orang dari dalam sendiri. Negeri ini bisa ambruk dari dalam karena tiang-tiangnya mulai keropos. Baiklah, Di. Kau boleh melakukan apa saja, tapi harus dengan penyamaran. Jangan sampai ada yang tahu bahwa kau ikut terlibat dalam permainan berbahaya ini. Sabarlah, Di. Saat itu belum tiba. Iya, Kang. Aku akan menuruti segala perkataan Kakang. Baiklah. Sekarang kau boleh pergi. Tapi ingat, jangan melewati pintu regol depan. Lebih baik kau menyingkir melalui pintu regol belakang. Nah, pergilah, Di. Dan hati-hatilah. Keselamatan dan kelestarian negeri Wilwatikta sedang terancam. Rabanyak dan Rapangsa masih duduk di atas punggung kudanya ketika Arya Tadah keluar menemui mereka. Arya Tadah tersenyum sambil memberikan isyarat agar mereka masuk ke ruangan pendopo. Tapi Rabanyak dan Rapangsa masih tetap duduk di atas punggung kuda. Wajah mereka menunjukkan rasa tidak senang. Ayo Rabanyak, Rapangsa, masuklah ke ruang pendopo. Kami hanya ingin tahu, Paman, apakah benar bekal Gajah Mada bersembunyi di sini? Apa maksudmu? Prajurit-prajurit itu melaporkan bahwa bekal Gajah Mada telah berani nekat memasuki pintu regol depan kediaman Paman. Dia telah berani berkeliaran ke sana kemari. Dia telah berani melanggar peraturan-peraturan yang sedang diberlakukan di dalam istana. Bahkan dia telah berani menyerang prajurit-prajurit Majapahit. Apa benar demikian? Rabanyak dan kau Rapangsa, jika kalian berlaku sedikit sopan, aku akan berusaha menjawab pertanyaan kalian. Turunlah dari kuda dan marilah duduk di ruangan pendopo. Kita bicara dengan baik di sana. Akhirnya Rabanyak dan Rapangsa turun dari punggung kuda dan mereka melangkah mengikuti Arya Tadah. Selanjutnya mereka bertiga duduk di ruangan pendopo. Sebenarnya ada apa Rabanyak dan Rapangsa? Aku sendiri belum jelas duduk perkaranya. Tiba-tiba saja pintu regol Wismaku dijaga ketat oleh prajurit-prajurit Majapahit, dan di berbagai penjuru lorong istana juga dijaga dengan ketat. Ada apa ini sebenarnya? Apakah akan ada tamu agung dari mancanegara? Itu bukan urusan Paman Tadah. Kami datang kemari untuk mencari bekal Gajah Mada. Karena bekal Gajah Mada sudah berani melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi kalian mencurigai aku. Kalian tidak percaya padaku. Ingat Rabanyak, Rapangsa, aku sudah lama bekerja di istana ini. Aku juga sudah kenal baik Kakang Ramapati. Kami berdua sudah lama bekerja sama menjunjung negeri Majapahit ini dan mengabdi pada raja yang sama. Tidak sepantasnya kalian mencurigai aku. Aku bisa tersinggung. Dan jika aku melaporkannya pada Kakang Ramapati, bagaimana? Apakah kalian sudah siap menerima akibatnya? Maaf Paman Tadah, kami tidak biasa bicara panjang lebar.
Kami hanya sekedar menjalankan tugas. Sekarang juga kami terpaksa menggeledah rumah Paman Tadah. Ayo Rapangsa, panggil prajurit-prajurit itu kemari. Suruh mereka masuk ke ruangan dalam. Serentak 10 orang prajurit Majapahit bergegas datang, dan mereka langsung menyerbu ke wisma kediaman Arya Tadah. Dengan kasar, mereka memeriksa isi ruangan. Arya Tadah tetap nampak tenang-tenang saja. Karena prajurit-prajurit itu tidak dapat menemukan apa yang mereka cari, Rabanyak dan Rapangsa nampak sangat kecewa. Mungkin dia sudah kabur, Tuanku Rabanyak. Prajurit, kau jangan bicara macam-macam. Aku tidak pernah menyembunyikan Begal Gajah Mada. Jika kalian ingin menangkap Begal Gajah Mada, datanglah ke baraknya. Dia juga salah seorang pimpinan prajurit Majapahit. Kalian tahu di mana tinggalnya. Dan kalian tidak perlu merusak barang-barangku. Kalian tidak perlu menggeledah isi rumahku. Aku tidak pernah menyembunyikan siapa-siapa. Dan kau Rabanyak, Rapangsa, kalian berdua adalah orang-orang kepercayaan Kakang Ramapati. Seharusnya kalian bisa bersikap bijaksana, supaya kalian tidak merugikan junjungan kalian sendiri. Mengapa kalian justru percaya pada prajurit-prajurit ini dan bukan pada aku? Maaf, Paman Tadah. Barangkali kami yang salah. Semula kami kira Begal Gajah Mada memang bersembunyi di sini. Aku tidak ingin peristiwa semacam ini terulang lagi. Ingat Rabanyak, Rapangsa, hubunganku dengan majikanmu sangat baik. Kakang Ramapati itu sudah seperti saudaraku sendiri. Jika aku tersinggung dan marah, kalian berdua yang akan rugi. Nah, sekarang tinggalkan wismaku. Dan kalian tidak perlu kembali lagi kemari hanya untuk mencari Begal Gajah Mada. Rabanyak dan Rapangsa naik ke atas punggung kudanya masing-masing. Sementara itu 8 orang prajurit Majapahit tetap tinggal di wisma kediaman Arya Tadah untuk menjaga pintu regol depan. Rabanyak bersungut-sungut. Dia segera memberikan isyarat pada Rapangsa. Dan sebentar kemudian, mereka sudah berkuda menuju wisma kediaman Sang Ramapati. Sang Ramapati berjalan mondar-mandir di ruangan pendopo wisma kediamannya. Wajahnya nampak gelisah, dan keringat mengalir di lehernya yang sudah berkerut. Nyai Ramapati menghampirinya sambil menjinjing sebuah kendi yang kemudian diletakkannya di atas meja berukiran indah. Oh, kau Nyai, cepat tuangkan minuman. Banyak sekali kau minum hari ini, Kakang. Entahlah, aku tidak tahu mengapa kerongkonganku cepat sekali kering. Rasanya enak kalau meneguk air dingin. Tuangkan lagi, Nyai. Secangkir lagi. Tidak biasanya kau gelisah seperti ini, Kakang. Gelisah? Ya. Apakah aku sedang gelisah? Kau tidak bisa mengingkarinya, Kakang. Wajahmu membayangkan kegelisahan. Apakah Rawedeng sudah sampai di pinggiran kota? Dia harus mencari tempat persembunyian yang aman. Apakah anak asuhku dapat bekerja dengan baik? Mereka sudah lama bekerja padamu, Kakang Ramapati. Kau pasti tahu bahwa mereka tidak akan mengecewakanmu. Kukira mereka akan bekerja dengan baik. Ya, pasti. Pasti mereka akan bekerja dengan baik. Mana, Nyai? Kerongkonganku kering lagi. Minum. Aku harus banyak minum supaya kerongkonganku basah dan terasa nyaman. Aku tidak pernah minum senikmat ini. Bukankah ini hanya air bening? Apa kau ingin minum tuak manis, Kakang Ramapati? Tidak, Nyai, tidak. Air bening saja. Air bening yang dingin.
dituangkan lagi, Nyai. Mengapa waktu berjalan lambat sekali ya? Kakang Ramapati, lebih baik kau duduk. Jangan berjalan mondar-mandir seperti itu. Duduklah dan tenangkan hatimu. Waktu berjalan lambat sekali, Nyai. Ingin rasanya aku mencambuk matahari supaya segera berlari ke arah barat dan tenggelam di mulut cakrawala. Waktu terasa berjalan lambat, menyebalkan sekali. Sepertinya biasa-biasa saja, Kakang. Aku tidak merasa waktu berjalan dengan lambat. Waktu berjalan dengan lambat, aku merasakannya, Nyai. Biasanya hari cepat menjadi sore, tapi sekarang tidak. Lihat saja, matahari masih bercokol di situ. Seharusnya dia sudah ada di sebelah sana, sudah tenggelam di mulut cakrawala. Itu semakin memperlihatkan bahwa kau sedang diamuk kegelisahan, Kakang. Apa kau kurang yakin bahwa rencanamu akan berhasil? Apa, Nyai? Aku kurang yakin? Iya. Oh, sama sekali tidak. Aku yakin seyakin-yakinnya. Aku yakin seperti aku meyakini tarikan-tarikan napasku setiap saat. Rencana ini pasti berhasil dengan gemilang. Tunggu saja saatnya tiba. Besok pagi akan ada perubahan besar di Istana Majapahit. Mungkin orang-orang tidak akan mengira, juga penggawa-penggawa kerajaan itu. Tapi jika mereka masih ingin bekerja di istana, mereka harus segera menyesuaikan diri dengan perubahan. Tapi jika mereka tetap setia pada Prawijaya Negara, mereka akan berhadapan dengan prajurit-prajuritku. Sekarang ini mereka sudah siap siaga. Ribuan prajurit berdiri di belakangku, Nyai. Dan kekuasaanku ini akan mencapai puncaknya tengah malam nanti. Roda akan terus berputar, dan sejarah akan bergerak malam ini. Akulah yang menggerakkannya. Oh, itulah Banyak dan Rapangsa. Banyak dan Rapangsa menyeberangi halaman rumah kediaman Sang Ramapati. Sang Ramapati segera menyuruh mereka duduk. Nampaknya Banyak dan Rapangsa sudah siap memberikan laporan. Ada apa, Banyak? Rapangsa? Kami baru saja menggeledah wisma kediaman Paman Aryatada, Gusti. Apa kalian melihat sesuatu yang mencurigakan? Ada seorang bekal telah membuat kerusuhan, Gusti. Namanya Bekal Gajah Mada. Begitu. Coba jelaskan. Kerusuhan apa yang kalian maksudkan? Banyak dan Rapangsa segera menceritakan apa yang telah dilakukan Bekal Gajah Mada. Bahwa Bekal Gajah Mada memaksa masuk ke wisma kediaman Aryatada. Dan bahwa Bekal Gajah Mada sempat bertarung dengan prajurit-prajuritnya. Bagus. Dan kalian sudah menggeledah isi rumah Aryatada? Ya, kami sudah memeriksa dengan teliti, Gusti. Tetapi kami tidak menemukan Bekal Gajah Mada di sana. Baiklah, kalian tidak perlu cemas. Aku sudah lama tahu siapa Aryatada. Kukira dia tidak akan melakukan sesuatu yang dapat membahayakan rencanaku. Tapi bukan berarti bahwa wisma kediamannya tidak perlu diawasi. Kalian harus terus mengadakan pengawasan. Tambah lagi beberapa orang prajurit untuk penjaga pintu regonya. Iya, Gusti. Kami juga sudah memerintahkan 8 orang prajurit lagi untuk mengawasi wisma kediaman Paman Tada. Oh, Banyak dan kau Rapangsa. Oh, ada apa, Gusti? Aku ingin malam segera tiba. Rencana ini sudah kugelindingkan. Dan aku tidak ingin rencanaku menumbuk barang sesuatu. Dia harus menggelinding dengan mulus sampai ke sasarannya. Menurut pendapat hamba, semua rencana Gusti Ramapati berjalan dengan lancar. Tapi aku harus mendapat jaminan
bahwa rencanaku ini tidak ada yang menghambat Rapangsa? Sekarang begini saja. Perkuat lagi penjagaan. Pintu-pintu gapura harus dijaga puluhan prajurit. Tidak seorang pun diizinkan keluar ataupun masuk. Juga istana Kaputren harus dijaga ketat. Dan tempatkan 40 orang prajurit untuk menjaga pintu gapura yang menuju ruang pribadi raja. Baik, Gusti. Perintah Gusti akan segera kami laksanakan. Ingat Rapangsa. Kalian semua harus bekerja dengan cepat dan cermat. Tindakan harus sigap. Jangan ada yang lamban. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, kalian berdua cepat lapor kepadaku. Baik, Gusti. Sekarang kami mohon diri. Ya, kalau memang tidak ada lagi yang perlu dilaporkan, sebaiknya kalian berdua kembali ke tempat tugas. Rabanyak dan Rapangsa menghaturkan sembah sebelum meninggalkan ruangan pendopo. Dan sekarang sang Ramapati sudah sendirian lagi di ruangan pendopo. Tiba-tiba hatinya menjadi berdebar-debar. Ada perasaan aneh menyelinap di balik dinding hatinya yang berdebar-debar. Aneh sekali. Mengapa aku masih belum yakin? Aku sudah mengerahkan ratusan prajurit untuk mengerjakan rencana besarku ini. Rawandeni sudah siap dengan 300 prajurit. Rayuyu sudah siap dengan 2000 prajurit di alun-alun. Dan Rabanyak serta Rapangsa sudah mengerahkan ratusan prajurit untuk menjaga sudut-sudut istana. Tapi mengapa aku masih belum yakin? Kurang ajar. Belum pernah aku mengalami keraguan-raguan seperti ini. Kering lagi. Kerongkonganku menjadi kering lagi. Tangan sang Ramapati menyampar kendi berisi air putih yang dingin. Ia tidak lagi menuangkan air ke dalam cangkir, melainkan langsung menenggaknya. Air dingin mengocor ke mulutnya, dan sebagian tumpah membasahi jenggotnya yang memutih. Tiba-tiba tangan sang Ramapati gemetar, dan dia lengah. Ada apa, Kakang? Ada apa? Kendi kesayanganku pecah, Nyai. Lihatlah, air tumpah kemana-mana. Ruangan pendopo ini menjadi kotor. Sudahlah, kendi yang lebih bagus bisa kita peroleh lagi, Kakang. Biarlah nanti dayang-dayang yang membersihkan ruangan pendopo. Kepalaku agak berat, Nyai. Dan jantungku berdetak dengan kencang. Mungkin kau kurang istirahat, Kakang. Ayo, masuklah ke ruangan bilik. Coba baringkan sebentar tubuhmu di atas ranjang. Tenangkan pikiran. Baiklah, mungkin kau benar. Aku memang kurang istirahat. Aku bekerja terlampau keras akhir-akhir ini. Baiklah, ayo Nyai, temani aku. Aku ingin istirahat sejenak. Sepintas selalu nampak lingkungan istana Majapahit tenang. Tapi sesungguhnya ada yang sedang bergolak di dalamnya. Para penggawa kerajaan nampak cemas karena tiba-tiba mereka kehilangan kebebasannya. Mereka dilarang pergi kemana-mana, dilarang meninggalkan wismanya masing-masing. Demikian pula hanya di lingkungan istana Kaputren. Putri Mahadewi, Putri Pratnya Paramita, Diah Dewi Gayatri, dan Indreswari juga nampak gelisah. Sama seperti halnya para penggawa kerajaan, mereka pun tidak tahu apa yang sedang terjadi di istana Majapahit. Aneh sekali suasana hari ini. Matahari bersinar terik, dan angin seolah-olah berhenti. Udara menjadi panas sekali. Ya, aku juga merasakan keanehan itu, Yunda Mahadewi. Lihat saja, mengapa puluhan prajurit menjaga pintu gapura istana Kaputren? Apa yang sedang terjadi? Dayang-dayang juga tidak bisa bekerja seperti biasanya, Yunda Mahadewi. Prajurit-prajurit Majapahit
berjaga di setiap lorong. Dayang-dayang tidak bisa bergerak dengan bebas di sekitar istana Kaputren. Entah mengapa, hatiku tiba-tiba menjadi was-was. Aku mencemaskan keselamatan Jaya Negara. Bukankah Jaya Negara di istana Kapopongan sekarang ini? Mudah-mudahan Jaya Negara tidak mengalami sesuatu yang membahayakan. Mudah-mudahan Dewata Agung selalu melindunginya. Maaf Hyunda Mahadewi, bukankah Hyunda memanggil Paman Ramapati? Baru saja Putri Indraswari selesai mengucapkan perkataannya. Pada saat itulah nampak beberapa orang prajurit melintasi pintu gapura istana Kaputren. Sang Ramapati melangkah menghampiri para ibu yang sedang duduk di Taman Sari. Ampun Tuan Putri, hamba terlambat menghadap. Hamba harus menyelesaikan urusan yang sangat penting. Tidak apa, Paman. Yang penting sekarang kau sudah menghadap. Begini, Paman Ramapati. Ya, mengapa tiba-tiba Tuan Putri memanggil hamba? Sepertinya aku melihat ada yang kurang beres di istana ini, Paman Ramapati. Dayang-dayangku tidak bisa bekerja seperti biasanya. Prajurit-prajurit Majapahit memenuhi lorong-lorong istana. Ada apa, Paman? Apa yang sebenarnya terjadi? Ampun Tuan Putri Mahadewi. Tuan-tuan putri tidak perlu cemas. Hamba kira hamba dapat menangani persoalan ini dengan baik. Ada apa sebenarnya, Paman? Mengapa kau mengerahkan prajurit-prajurit jaga begitu banyaknya? Apakah ada yang istimewa hari ini? Ampun Tuan Putri Raja Padmi. Sebenarnya hamba enggan menceritakan hal ini pada Tuan-tuan Putri. Kau harus menceritakannya pada kami, Paman Ramapati. Kami berhak tahu apa yang sedang terjadi. Benar apa yang dikatakan Dinda Pratnya Paramita, Paman? Kami perlu tahu, Paman. Sekalipun kami hanya para wanita, tapi kami perlu tahu apa yang sedang berlangsung di istana ini. Kau tidak perlu takut, Paman Ramapati. Ceritakan saja. Siapa tahu kami dapat membantu pekerjaanmu menyelesaikan masalah ini. Iya, Paman. Kami siap mendengarnya. Kami siap menghadapi segala sesuatu, sekalipun hal itu tidak menyenangkan hati kami. Baiklah Tuan Putri Mahadewi. Karena hamba didesak, baiklah, hamba akan menceritakannya. Ampun Tuan Putri Mahadewi. Ampun Tuan Putri Pratnya Paramita, Tuan Putri Raja Padmi, dan Tuan Putri Indraswari. Belum lama ini, telik sandi hamba berhasil melacak sebuah komplotan rahasia. Komplotan rahasia? Apa maksudnya, Paman? Komplotan rahasia ini bermaksud mengkhianati Gusti Prabu Jaya Negara. Jadi, ada komplotan rahasia di istana ini? Benar Tuan Putri Raja Padmi. Ada komplotan rahasia di istana ini yang bermaksud merebut kekuasaan Gusti Prabu Jaya Negara. Perkataan Sang Ramapati cukup jelas, sehingga para ibu dapat mendengarnya dengan baik. Untuk sesaat lamanya, suasana pendopo istana Kaputren hening dan senyap. Para ibu saling berpandang-pandangan, sementara Sang Ramapati menundukkan wajahnya dalam-dalam. Lalu Paman Ramapati, kalau memang ternyata ada komplotan jahat yang ingin berkhianat, apa yang kau lakukan? Ampun Tuan Putri Mahadewi. Sampai saat ini, hamba dan orang-orang kepercayaan hamba masih terus berusaha melacak komplotan itu. Banyak penggawa-penggawa kerajaan yang dicurigai telah diamankan, dan mereka diperiksa dengan teliti. Maklumlah Tuan Putri, jika hamba terlambat bertindak,
bencana bisa menimpa istana Gusti Prabu Jayanegara, negeri Wilwatikta bisa tertimpa malapetaka. Paman Ramapati. Ya, Tuan Putri Rajapati. Kalau memang demikian yang terjadi, kau harus bekerja dengan hati-hati. Selama Jayanegara di istana Kapopongan, kaulah yang dipercaya memegang tampuk pimpinan. Tuan Putri Rajapati tidak perlu khawatir. Hamba sudah mengerahkan orang-orang kepercayaan hamba untuk mengawasi pojok-pojok istana yang gelap. Tak ada seorang pun dapat melepaskan diri dari pengawasan hamba. Dan jika memang para pengkhianat itu terbukti bersalah, mereka akan segera ditangkap dan diganjar hukuman yang setimpal. Aku sama sekali tidak mengira ada orang-orang seperti itu di istana ini. Sepertinya mereka bekerja cukup baik. Benar, Yunda Mahadewi. Sepertinya mereka cukup setia pada Jayanegara. Ampun, Tuan Putri Mahadewi. Memang sepertinya demikian. Sepertinya orang-orang istana, punggawa-punggawa kerajaan yang berpangkat nampak setia pada Gusti Prabu. Tapi bukankah kita tidak tahu isi hatinya? Menurut pendapat hamba, sekarang ini banyak sekali serigala-serigala berbulu domba di istana Wilwatikta ini. Baiklah, Paman Ramapati. Kami merasa lega karena sudah memperoleh penjelasan. Tuan-tuan putri tidak usah takut. Dan sebaiknya untuk sementara ini tuan-tuan putri tidak meninggalkan istana Kaputren. Hamba ingin suasana di lingkungan istana dapat dikuasai dan diamati dengan baik. Jika ada banyak orang keluar masuk, maka hamba takut kami semua menjadi lengah. Itulah sebabnya hamba mengerahkan prajurit-prajurit jaga untuk mengawasi tempat-tempat yang rawan. Kau sudah mengambil keputusan yang tepat dan baik, Paman Ramapati. Dan ingat, Paman, kalau sampai kau dapat membongkar komplotan itu dan menangkap para pelakunya, cepat laporkan pada kami. Kami pun ingin tahu siapa yang berhati busuk di istana ini. Pasti, Tuan Putri Mahadewi. Jika para pengkhianat itu dapat diringkus dan dibuktikan kesalahannya, hamba akan kembali menghadap untuk melapor. Sekarang hamba mohon diri, Tuan Putri. Masih banyak tugas yang harus hamba selesaikan hari ini. Sang Ramapati menghaturkan sembah, kemudian melangkah meninggalkan ruangan pendopo istana Kaputren. Sesaat lamanya ruangan pendopo menjadi sunyi senyap. Beberapa orang prajurit jaga nampak mengawal sang Ramapati melintasi pintu gapura. Aneh sekali. Aku tidak menduga ada komplotan jahat di istana ini. Siapa yang menduga, Yunda Mahadewi? Kukira semuanya berjalan dengan baik. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan, Yunda Mahadewi? Sudahlah. Sebaiknya kita berdoa untuk keselamatan Jayanegara. Kau benar, Dinda Indraswari. Kita mohon pada Dewata Agung agar tetap memberikan penerangan dan keselamatan pada Jayanegara. Marilah kita pergi ke Puri Sesaji. Marilah kita bakar dupa dan kita taburkan bunga-bunga yang harum. Mudah-mudahan saja doa kita dikabulkan Dewata Agung. Dewata Agung, Sang Maha Pencipta alam raya, dengarkanlah permohonan kami. Selamatkanlah negeri Wilwatikta dari malapetaka, ya Batara Agung. Karuniakanlah pada Jayanegara keselamatan dan penerangan hati. Di saat-saat yang menyenangkan, kau tetap bersama kami. Demikian pula di saat-saat yang menakutkan, jangan tinggalkan kami, ya Dewata Agung. Tetaplah bersama kami. Dan hindarkanlah bencana serta malapetaka yang bakal menimpa negeri Wilwatikta.
semenjak Putri Tribuana mangkat, Putri Mahadewi menjadi penggantinya. Beliaulah sekarang yang memimpin istana Kaputrian Majapahit. Putri Mahadewi mengajak yang lain membakar dupa di puri sesaji sambil memohon pada Dewata Agung agar Jayanegara selamat, tidak kurang suatu apa. Mereka sudah duduk di depan puri sesaji. Tangan-tangan mereka sibuk menaburkan kukula dupa yang paling harum di seluruh negeri Majapahit. Asap dupa mengepul di ruangan puri, kemudian terbang dan lenyap di udara terbuka. Ya Dewata Agung sesembahan kami, ya Batara Agung yang menciptakan alam semesta raya ini, dengarkanlah permohonan kami hamba-hambamu ini. Berilah keselamatan pada Jayanegara, Raja junjungan seluruh kawula Wirwatikta. Berilah keselamatan bagi negeri ini, agar terhindar dari malapetaka. Dengarkanlah permohonan kami, ya Dewata Agung. Ya Dewata Agung, Kaulah yang menguasai nasib manusia di seluruh permukaan bumi. Kaulah yang mengepulkan asap di puncak-puncak gunung. Kaulah yang memutar roda kehidupan ini, sehingga siang berganti malam dan malam berganti siang. Kaulah yang mengendalikan jalannya Batara Surya. Kaulah yang berdiri di belakang Batara Bayu, Raja segala angin. Kaulah yang menunjuk Dewa Baruna untuk menguasai segala samudra. Kaulah yang mengendalikan kehidupan dari zaman ke zaman. Dengarkanlah permohonan kami, ya Dewata Agung. Tak ada yang bisa kami lakukan kecuali meluhurkan namamu. Tak ada yang bisa kami kerjakan kecuali menjunjung tinggi segala perintahmu. Hindarkanlah kami, juga Jayanegara dan penggawa-penggawa kerajaan, dari segala tindak durjana. Hindarkanlah kami dari perbuatan tercela yang tidak pantas diteladani oleh siapapun juga. Selanjutnya teguhkanlah hati kami, kuatkanlah jiwa kami, agar kami mampu menerima segala pemberianmu, baik yang menyenangkan ataupun yang menyusahkan. Dengarkanlah permohonan kami, ya Dewa Agung. Kabulkanlah permohonan hamba-Mu ini. Perlahan-lahan bola matahari mulai menggelinding ke arah barat. Lepas tengah hari, nampak 3 orang berkuda melintasi pintu gerbang Paduraksa. Mereka adalah Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak, dan Rakai Kembar. Maaf, kalian tidak diperbolehkan masuk. Hei, prajurit. Apakah kau tidak kenal siapa beliau? Beliau adalah Brahmana Ratu Kuning, guru besar di pusat pendidikan calon tanda. Prajurit, kami ingin menghadap Gusti Ramapati. Berilah kami jalan. Maaf Tuanku Brahmana, tidak seorang pun diizinkan masuk. Ini perintah langsung dari Tuanku Rabanyak dan Rapansa. Kami mempunyai keperluan yang sangat penting, prajurit. Kau jangan macam-macam. Ayo cepat minggir. Kami mau lewat. Maaf tuan-tuan, kami hanya sekedar menjalankan tugas. Apapun yang terjadi, kami akan tetap menahan tuan-tuan. Kami harus bekerja dengan baik. Kurang ajar kau prajurit. Berani sekali kau berkata seperti itu. Tenangkan hatimu, Rakai Warak. Jangan terburu nafsu. Prajurit, jadi benar-benar kami tidak boleh masuk? Kalau Tuan Brahmana ingin menghadap Gusti Ramapati, Tuan bisa datang besok pagi. Sekarang ini Gusti Ramapati tidak ingin diganggu. Iya. Kalau begitu, baiklah. Ayo, Rakai Warak, Rakai Kembar. Kita bisa kembali besok pagi. Guru, mengapa kita tidak menerobos masuk saja sekarang? Iya, Guru. Kita juga mempunyai hak untuk mengerjakan tugas dengan baik. Sama dengan prajurit-prajurit itu. Warak dan kau Kembar, jangan mencari perkara. Ayo, kita kembali saja.
Ketahuilah Rakai Warak dan kau Rakai Kembar, kalian berdua ini mempunyai kelemahan yang sangat mencolok. Kalian kurang bisa mengendalikan diri. Kami tersinggung. Atas hak apa prajurit-prajurit itu menahan kita? Iya, Guru. Kami berasa diremehkan. Sudahlah, sudah. Sekarang sudah semakin jelas. Kemungkinan besar Gusti Ramapati sudah menjalankan rencana busuk itu. Tetapi sayang sekali, mengapa Rasmi dan Rakuti tidak datang menemuiku? Mungkin mereka mendapat kesulitan, Guru. Iya. Jangan-jangan Gusti Ramapati sudah menyingkirkan mereka. Dan kalau sampai hal ini terjadi, tidak ada seorang pun yang tahu rencana busuk itu. Dan tak akan ada orang yang akan berusaha mencegahnya. Gusti Ramapati memang seorang pembesar kerajaan yang serakah. Tetapi dia seorang yang sangat pintar mencari muka. Dia sangat pandai memanfaatkan suasana. Lalu, Guru, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita tidak mungkin kembali ke kota Raja Majapahit, kecuali kita berusaha menerobos masuk. Kita tidak perlu kembali ke istana Majapahit. Sekarang kita kembali saja ke Bukit Pangi. Mudah-mudahan saja Rakuti dan Rasmi tidak mengalami sesuatu yang membahayakan. Sudahlah, ayo Rakai Kembar, Rakai Warak, kita kembali ke pusat pendidikan calon tanda. Mari, silakan. Iya. Rahmana Ratu Kuning, Rakai Kembar dan Rakai Warak kembali memacu kudanya menuju Bukit Pangi. Mereka terus berkuda ke arah utara kota Raja Majapahit. Setelah sesaat lamanya terguncang-guncang di atas kuda, dari jauh mereka melihat Bukit Pangi dalam tebaran cahaya matahari. Mereka juga melihat puncak-puncak bangunan asrama pendidikan calon tanda. Brahmana Ratu Kuning terkejut ketika melihat ada banyak sekali orang berkuda di depan pintu gerbang asrama. Brahmana Ratu Kuning gembira ketika melihat Rasmi dan Rakuti sudah menunggu di depan pintu gapura. Guru pusat pendidikan calon tanda itu segera melompat dari kuda, diikuti Rakai Warak dan Rakai Kembar. Rasmi dan kau Rakuti, rupanya kalian masih dalam keadaan baik. Kami sudah sejak tadi menunggu Bapak Brahmana. Rakuti, kami gagal masuk istana Majapahit. Iya, istana Majapahit dijaga ketat. Tidak seorang pun diizinkan masuk. Rasmi dan Rakuti, siapa mereka itu? Brahmana Ratu Kuning menunjuk ke orang-orang berkuda yang berdiri di sepanjang benteng pusat pendidikan calon tanda. Rasmi membungkuk hormat sebelum memberikan penjelasan. Kami berhasil membentuk pasukan khusus Bapak Brahmana. Mereka adalah bekas-bekas kawanan perampok. Dan sekarang mereka sudah kami sulap menjadi prajurit-prajurit Majapahit. Dan mereka siap menjalankan segala perintah kami, Bapak Brahmana. Mereka tidak gentar bertarung melawan prajurit-prajurit Ramapati. Iya. Bagus sekali. Semula aku sudah cemas. Dan sekarang hatiku menjadi lega. Karena rupanya kalian masih selamat. Ayo, Rasmi, Rakuti, masuklah. Mari kita bicara di dalam. Iya, mari silakan Bapak Brahmana Ratu Kuning. Sementara itu, di pinggiran hutan tarik, kurang lebih 10 pal jauhnya dari pintu gerbang Padu Raksa, Rawadeng dan prajurit-prajuritnya sudah gelisah menunggu matahari tenggelam. Dan mereka menjadi lega ketika cahaya matahari mulai lemah. Cahaya itu semburat berwarna merah, menghias mega-mega di angkasa, menyepuhnya di... Cukup jelas? Jelas. Ya. Kalau masih ada yang belum jelas, silakan bertanya. Mumpung kita masih mempunyai waktu. Ya. Apa masih ada yang belum jelas, ha? Ampun Tuan Rawadeng, sebenarnya hamba masih ragu-ragu. Apa yang membuatmu ragu-ragu? Hamba masih belum tahu persis mengapa kita harus menyerbu istana Kapopongan. Mengapa kita harus membunuh Gusti Prabu Jayanegara.
Rawedeng terkejut mendengar pertanyaan prajurit itu. Dia tidak segera menjawab. Mukanya menjadi merah padam. Pada saat itulah matahari mulai terbenam perlahan-lahan di mulut Cakrawala. Sedikit demi sedikit hari menjadi gelap. Rawedeng menatap tajam ke arah prajurit yang dianggapnya lancang bicara. Hai, prajurit. Iya, Tuan Rawedeng. Kalau kau ingin tahu mengapa kita menjalankan tugas ini, aku akan memberikan penjelasan. Terima kasih, Tuanku Rawedeng. Setelah hamba tahu mengenai tugas ini, hamba akan bekerja lebih mantap lagi. Hai, prajurit-prajuritku. Prajurit-prajurit Majapahit yang setia dan gagah berani. Malam telah tiba. Sekarang juga kalian berangkat ke Istana Kapopongan. Kalian tidak perlu terburu-buru. Kalian berkuda sedang-sedang saja. Nanti aku akan segera menyusul setelah aku menjawab pertanyaan prajurit ini. Oh, ampun Tuan Rawedeng. Hamba tidak bermaksud. Iya, kau prajurit. Kau tunggu di sini bersamaku. Nanti kita akan menyusul mereka. Ayo prajurit-prajurit, kalian boleh berangkat sekarang. Dan ingat, kalian harus bisa bertingkah laku seperti kawanan rampok. Kalian tidak perlu melewati kota Raja Majapahit. Ambil jalan sebelah barat. Kalian bisa mengitari pinggiran hutan tarik. Dan kalian akan tiba dengan selamat di Istana Kapopongan menjelang tengah malam nanti. Ayo berangkat sekarang, berangkat. Ampun Tuan Rawedeng. Mengapa Tuan tidak segera menyusul mereka? Aku akan menjawab dulu pertanyaanmu, prajurit. Bukankah kau ingin tahu mengapa kita menjalankan tugas ini? Mengapa kita menyerbu ke Istana Kapopongan dan membunuh Gusti Prabu Jayanegara? Nah, sekarang dengar baik-baik. Aku akan segera menjawabnya. Ampun Tuan Rawedeng. Kalau Tuan keberatan menjawab, hamba juga tidak apa-apa. Hamba juga hanya sekedar bertanya, Tuan. Hamba tidak bersungguh-sungguh. Prajurit! Ya Tuan Rawedeng. Kau pikir ini permainan anak kecil, ha? Kau pikir rencana ini rencana apa? Gusti Ramapati sudah sejak lama menyusun rencana ini. Dan tiba-tiba kau menganggapnya sebagai barang permainan yang tidak berharga. Kurang ajar sekali kau ini. Kalau aku melaporkannya pada Gusti Ramapati, kepalamu akan segera dipenggal di alun-alun. Ampun Tuan Rawedeng. Hamba mohon ampun. Hamba mengaku bersalah, Tuan. Hamba merasa telah lancang bertanya. Tundukkan wajahmu, prajurit. Jangan memandangku seperti itu. Kau memang benar-benar telah lancang sekali. Dan kau tidak mungkin lagi aku maafkan. Prajurit itu dengan kaki gemetaran berlutut di depan Rawedeng. Dan kepalanya tunduk dalam-dalam ke permukaan bumi. Rawedeng tersenyum dingin. Perlahan-lahan dia melolos pedang sambil bicara dengan suara yang datar. Datar, dingin dan kejam. Di antara 300 orang prajurit, hanya kau sendiri yang berani mengutarakan pertanyaan. Ampun Tuan Rawedeng. Hamba mencabut pertanyaan itu. Kalau memang Tuan Rawedeng tidak berkenan menjawabnya. Akan aku jawab segera, prajurit. Dan dengar baik-baik. Pertanyaanmu adalah pertanyaan yang wajar. Kau memang seharusnya tahu untuk apa kita berada di tempat ini. Untuk apa kau harus mengganti pakaian prajurit dengan pakaian rampok. Dan untuk apa kita harus pergi ke Istana Kapopongan, menyerbu istana itu dan membunuh Gusti Prabu Jayanegara. Nah, prajurit, inilah jawabannya. Iya! Prajurit Majapahit yang malang itu hanya sempat menjerit sekali. Tiba-tiba saja lehernya sudah hampir putus dan urat lehernya menyemburkan darah kemana-mana. Rawedeng menghapus darah di mata pedangnya, kemudian menyarungkan senjatanya kembali. Itulah jawabanku, prajurit. Jawaban untuk sebuah pertanyaan yang lancang. Rawedeng menyeret mayat prajurit itu dan mencampakkannya di balik rimbunan belukar. Dan setelah itu dia segera melompat ke atas punggung kudanya. Rawedeng meninggalkan tepi hutan tarik. Dia berkuda dengan kencang ke arah selatan, memutar sebuah kaki bukit. Dia harus segera bisa menyusul pasukannya yang sudah lebih dulu berangkat. Dan akhirnya, setelah terguncang-guncang di atas punggung kudanya beberapa saat lamanya, Rawedeng berhasil menyusul prajurit-prajuritnya.
Bagaimana Rasmi dan kau Rakuti? Sepertinya kami akan terus bertekad menggagalkan rencana busuk Ramapati. Kami sudah menyiapkan pasukan yang tangguh, Bapak Brahmana. Berapa orang yang bisa kalian kumpulkan dari kawanan perampok itu? Jumlah mereka hampir mencapai 2.000 orang, Bapak Brahmana. Oh, luar biasa. Kalian bisa bekerja dengan cepat sekali dan teliti. Tapi apakah mereka bisa dipercaya? Mereka hanyalah kawanan rampok, Bapak Brahmana. Kami hanya membutuhkan tenaga mereka. Kepandaian mereka bermain pedang ataupun keris. Keahlian mereka membunuh orang. Dan selebihnya, mereka tidak mempunyai apa-apa yang pantas untuk diandalkan. Ya. Lalu apa rencana kalian selanjutnya? Maksudku, apa kami juga harus ikut serta bergabung bersama dengan kalian malam ini juga? Oh, saya kira tidak perlu, Bapak Brahmana. Kami hanya membutuhkan Bapak Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak dan Rakai Kembar untuk menjadi saksi pada saat nanti kami dapat meringkus Gusti Ramapati. Sebab Gusti Ramapati pasti akan menyangkal semuanya. Gemuruh suara kaki kuda membelah kesunyian malam. Rawedeng dan prajurit-prajuritnya menyusuri jalanan berbatu menuju istana Kapopongan. Mereka berpakaian serba gelap dan wajah-wajah mereka ditutupi cadar hitam. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.